Halo semua, welcome to IFJF Canberra, khususnya bagi Anda yang pertama kali mengikuti ibadah online kami. Untuk informasi tentang IFJF Canberra, ataupun komunitas iCare IFJF Canberra, Anda dapat mengikuti sosial media IFJF Canberra, baik melalui Instagram, Facebook, maupun YouTube. Sebentar lagi kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat, semuanya feeling awesome. Mari kita siapin hati kita mau buka hati kita mau siapin hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Katakan Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Rohmu yang hidup, penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu.
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah. Sekali lagi kita sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau ambil alih Tuhan dalam hidup kami. Oh, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian sembah kita. Jamah Tuhan hati kami mau seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ubah kami Tuhan seperti Engkau. Ubah kami Tuhan, ubah kami. Jamah setiap daripada kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu hidup, firman-Mu hidup. Tuhan kami siap dengar firman-Mu. Bicara Tuhan, kami siap dengar. Kami mau siapkan hati kami Tuhan buat nerima setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Senang sekali kita bisa kembali di ibadah online Gereja FGF Canberra. Saya percaya kekuatan dari Tuhan yang selalu memampukan kita, sukacita dan damai sejahteranya yang Dia tinggalkan tidak akan pernah meninggalkan setiap daripada kita. Hari ini masih di dalam tema kita yaitu God Fit. Kita akan belajar sekali lagi, kita akan kupas kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman yang akan disampaikan oleh Pastor Raymond Nyotora Harjo dari FGF Surabaya akan membuka mata iman kita, akan the eyes of our spiritual life to the next level. Kita percaya bahwa semua juga akan diberkati dengan firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan ini selalu menjadi pedoman hidup kita dan menjadi rema melalui tindakan-tindakan iman kita sendiri. Happy Sunday dan Tuhan memberkati. Halo, happy Sunday semuanya. Kita memasuki masa new normal. Saya percaya kita terus menjaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan terus jaga kesehatan kita, gitu ya. Pakai masker kalau kita keluar. Nah, happy Sunday semuanya. Kita masih dalam tema faith, hope, and love di dalam keluarga. Bahkan minggu lalu waktu Father's Day kita belajar bagaimana generasi yang hidup benar di hadapan Tuhan, bersih kelakuannya, maka kita akan melihat bahwa keturunannya akan berbahagia. Nah, sebagai gereja kita percaya akan empowering generations. Kita percaya bahwa gereja bersama-sama dengan keluarga, kita bekerja sama. Kita nggak berkompetisi untuk kita membangkitkan generasi demi generasi. Nah, masalahnya pernah dengar nggak? Kadang-kadang itu kita sebagai orang tua, kalau Anda orang tua di sini atau calon orang tua mungkin yang ada di sini, seringkali komplain kita itu mengatakan bahwa saya ini udah ngerti loh, kurang apa ya, mau sekolah yang terbaik aku berikan, segala sesuatu fasilitas yang terbaik aku akan berikan. Hati Bapak ini selalu memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi masalahnya kalau kita bicara, seringkali hati anak ini nggak ngerti hati bapaknya. Pernah dengar kayak gitu? Seringkali kalau kita berbicara bahwa di kitab Maleaki, di kitab Lukas mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan hati bapak kepada anaknya dan hati anak kepada orang tuanya. Kita mungkin sebagai generasi yang lebih dahulu mengatakan bahwa hati anak ini loh ya nggak ngerti-ngerti papanya. Ya, saya rasa ya wajar. Wong anak nggak pernah jadi orang tua kok, bener ya. Kita yang muda nggak pernah tua, tapi kita yang tua, kita pernah muda. Dan mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, untuk itu hari ini kita sama-sama mau berbicara mengenai raising generation. Bahkan ketika kita menganggap bahwa anak kita kok jadi nggak sopan ya, cara jawabnya makin lama makin berani. Nggak tahu bagaimana harus memperhatikan orang tuanya. Dan di awal pelayanan kami di Surabaya ini Tuhan memberikan ayat dari Lukas pasal 1. Bahwa di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan suatu generasi. Generasi Yohanes Pembaptis. Generasi yang memiliki pelayanan yang mirip dengan pelayanan Nabi Elia. Nah, Lukas 1 menjelaskan mengenai ayat 16-nya mengatakan bahwa dia akan membuat hati banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Generasi ini ditunjukkan bahwa dia akan berjalan dalam kuasa dan roh Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian dia akan menyiapkan suatu umat yang layak baginya. Tujuan kehidupan kita, tujuan kekristenan, tujuan setiap keluarga adalah mempersiapkan umat yang layak. Bagaimana kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita really matters. Dari bagaimana kita membesarkan generasi yang ada di bawah kita. Karena suatu saat mereka akan meneruskan apa yang pernah ditabur generasi sebelumnya. Atau generasi orang tua ketika dia menabur pada generasi anak. Anak ini akan menangkap values yang ditinggalkan. Sehingga mereka bisa meneruskan. Baik itu baik ataupun buruk. Karena itu saya pernah mengatakan bahwa live right, live healthy, and live loud. Bagaimana kita mengalami orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Generasi yang hidup sehat dengan sesama. Dan generasi yang mau berdampak
bagi dunia ini. Nah, hari ini bagaimana kita raising generation? Saya kasih singkatan ZOOM, generasi Zoom. Bukan video conference yang saat ini sering kita lakukan, tapi ini memiliki singkatan. Kita membangun generasi yang zealous, generasi yang original, generasi yang obedient, generasi yang mature. Nah, Z yang pertama, kita percaya bahwa Z singkatan dari zealous. Berbicara mengenai generasi yang memiliki ketekunan, memiliki daya juang untuk jangka panjang, memiliki panggilan Tuhan dan mengejar apa yang penting bagi Allah kita. Seringkali kita berkata bahwa oh iya, gereja harus mengerti isi hati mereka. Saya juga mengatakan generasi yang kita bangkitkan adalah generasi yang bagaimana mereka mengerti rencana Tuhan, mengerti dasar firman Tuhan. Karena Allah yang memulai segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa saat-saat ini adalah kegigihan itu adalah suatu hal yang mahal. Ketekunan, zealous, orang yang benar-benar punya tekad. Bahkan kita bisa melihat, saya pernah dengar bahwa ada orang mengatakan generasi ini micin banget ya. Saya tanya, micin itu apa ya? Oh iya, nggak tahan, putus pacar dikit langsung frustasi, langsung pingin bunuh diri. Ada masalah kecil aja breakdown gitu ya, benar-benar nggak tahan banting. Dan seringkali komplain, oh generasi yang dulu itu kok tahan banting ya, diapa-apain gitu ya. Benar-benar istilahnya mereka punya daya tahan dan daya juang yang tinggi. Nah, bagaimana kita sebagai generasi mungkin yang lebih dahulu atau sebagai parents, sebagai orang tua, yuk kita lihat bagaimana kita belajar dari kitab Kejadian. Saya ingin membawa kita pada satu cerita yaitu mengenai kelahiran Esau dan Yakub. Nah, ini diawali dari Kejadian pasal 25 ayat 21. Pada saat itu berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tahukah Anda di dalam Alkitab seringkali banyak cerita mengenai istri yang mandul, kemudian Tuhan berbicara dan Tuhan memberikan anak. Dan di ayat 22 dikatakan Tuhan memberikan anaknya itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk dari Tuhan. Tapi Tuhan menjawab ketika itu di ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. Dan di dalam 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suatu bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan yang anak yang lebih tua akan menjadi hamba yang lebih muda. Ini nubuatan Tuhan tentang generasi yang akan lahir dari rahim Ribka. Dan kita di sini katakan, the Lord said to her, the founders of 2 nations are in your womb. Hari-hari ini begitu banyak kejadian orang menggugurkan anaknya. Padahal kita bisa melihat bahwa anak itu adalah suatu benih. Bahkan Tuhan melihat anak ini sebagai benar-benar bangsa. Tuhan bisa melahirkan suatu bangsa. Dan dikatakan, and separation of 2 nations has begun in your body. The one people shall stronger than the other. The older shall serve the younger. Tuhan melihat setiap anak, setiap generasi dalam kandungan seorang ibu bukan sebagai bayi, bahkan nggak cuma sebagai anak. Perhatikan di sini, Tuhan pakai 2 nation. Tuhan itu bisa melihat masa depan dan potensi dari setiap anak-anak kita. Sebagai orang tua, sebagai generasi yang mendidik generasi yang akan datang, bagaimana cara pandang kita terhadap generasi berikutnya? Kalau kita melihat anak kita cuma sebagai anak yang nanti akan tumbuh besar, kita kasih makan, dan kemudian mereka akan bekerja, kemudian akan menikah, dan kemudian akan tua, tanpa kita bisa melihat cara pandang Tuhan terhadap anak itu, mungkin kita akan kehilangan banyak kesempatan. Karena Tuhan menitipkan bukan sebagai anak yang akan tumbuh besar, tapi Tuhan memandangnya bahwa suatu saat anak kita itu akan menjadi pemimpin yang akan memenuhi panggilannya, akan menjadi bangsa yang kuat dan yang akan mengalahkan dunia ini. Saya percaya tanggung jawab orang tua gak cuma
mengatakan bahwa generasi ini micin banget ya. Tapi bagaimana kita mendidik mereka untuk mengetahui panggilan dalam setiap anak itu. Dalam setiap anak ada benih potensi di mana mereka akan memberi dampak. Bahkan di dalam Mazmur 45 ayat 17 mengatakan bahwa bapa leluhurmu hendaklah diganti dengan anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi ini. Aku akan memasyurkan namamu secara turun-menurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di dalam bahasa Inggrisnya saya senang terjemahan. Dikatakan, in place of your fathers will be your sons. Anak-anak kita tuh matters bagi Tuhan. Dikatakan bahwa you shall make princes in all the land. Dikatakan bahwa mereka akan menjadi para pangeran, mereka akan menjadi para putri-putri, mereka akan menjadi pembesar yang akan menghancurkan, mengalahkan segala tipu daya, siasat iblis yang ada di dalam dunia ini. Dikatakan, therefore the people will praise and give you thanks forever and ever. Dalam Mazmur 45 ayat 16 sampai 17 dikatakan, saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya ketika kita sebagai orang tua memiliki kesempatan untuk mendidik setiap anak, untuk mereka hidup di dalam ketekunan dan memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Itu yang pertama saya katakan, bahwa kita memiliki kesempatan untuk membangun generasi yang zealous, yang benar-benar memiliki tekad, ketekunan untuk mereka bisa memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, saya beri singkatan adalah O. O dalam arti original, authentic. Apa artinya itu? Dia memiliki identitas yang benar di hadapan Tuhan. Original berbicara mengenai jati diri kita. Bagaimana setiap anak itu unik. Seringkali terjadi kita pikir semua anak itu sama. Dan kadang-kadang kita tanpa sadar memperlakukan semuanya itu dengan sama. Bahkan anak kembar pun seharusnya mereka memiliki keunikan. Mereka perlu mengetahui kekuatan mereka. Mereka punya kepribadian yang berbeda. Mereka memiliki karunia, talenta yang berbeda. Dan mereka memiliki style atau gaya mereka sendiri. Perhatikan setiap anak kita. Nah, kalau kita perhatikan lagi kesalahan dari Esau dan Yakub ketika mereka dibesarkan, ada begitu banyak yang kita bisa belajar dalam parenting ini. Bahwa Tuhan sudah menitipkan suatu bangsa, dua bangsa yang besar dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Ishak dan Ribka. Tapi kita tahu bahwa Esau dan Yakub dalam perjalanan hidup mereka saling membenci satu dengan yang lain. Karena mungkin dalam kehidupan mereka, kalau kita pelajari firman Tuhan, ada keteladanan yang salah yang mereka contoh. Dan tanpa sadar, kita juga melakukan itu. Yuk, saya mengamati dalam firman Tuhan dalam kejadian ini ada beberapa hal yang membuat anak nggak bisa memiliki jati diri yang benar, identitas yang salah di dalam kehidupan. Yang pertama saya mau katakan adalah favoritism. Nah, tanpa sadar kita itu sering membandingkan anak kita satu dengan yang lainnya. Kamu kok pesek, kakakmu mancung, padahal sama-sama anak. Kamu anak siapa sih? Seringkali, bahkan mungkin kalau kita cuma punya anak satu, kadang-kadang kita membandingkan dengan anak orang lain. Loh, yang ini kok pinter ya, kamu kok enggak. Yang sana dapat 9, kok kamu dapat 8,5. Dia bisa dapat 10, kok kamu cuma dapat 9,5 gitu ya. Dan ayat ini mengatakan bahwa Ishak itu mengasihi Esau, sedangkan Ribka mengasihi Yakub. Hati-hati ya, kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Sepertinya kok nggak kelihatan bahwa ini sesuatu yang salah. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika anak mulai dibandingkan, kita bisa melihat bahwa satu anak mami, satu anak papi, dan mereka saling dibela satu dengan yang lainnya. Ada favoritism, dan ini yang menyebabkan mereka tumbuh menganggap satu dengan yang lainnya adalah saingan, sehingga mereka bisa saling membenci. Nah, kesalahan yang kedua kita bisa melihat di sini bahwa kenapa kok anak itu nggak bisa tumbuh dalam jati diri, menjadi otentik. Karena setiap anak membutuhkan undivided attention. Mereka perlu, setiap anak itu unik. Makanya kita bisa melihat mereka butuh atensi dari orang tua mereka satu demi satu. Saya pernah cerita bahwa
ketika saya membesarkan dua anak saya, kita nggak sempurna, tapi undivided attention artinya satu dengan yang lain itu memiliki kepribadian yang berbeda, gaya yang berbeda. Nggak jarang pada waktu mereka sejak masa kecil, kami melakukan date gantian. Kadang saya sama anak saya yang nomor 1 berdua, kita bisa tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Kadang saya dengan anak saya yang kedua, kita tahu anak pertama, kedua mereka punya yang berbeda. Satu cewek, satu cowok, mereka punya semangat yang berbeda pula. Dan hal yang salah seringkali adalah ketika kita nggak mengasihi mereka apa adanya. Padahal kita perlu nurture them, kita perlu love them, dan supaya kita mengajak mereka untuk mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kesalahan yang kedua adalah ketika kita nggak meluangkan cukup waktu menganggap bahwa setiap anak itu sama. Kita perlu melakukan, kita perlu take care supaya mereka tahu bahwa mereka diperlakukan, mereka diperhatikan sesuai dengan identitas original yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang ketiga kalau kita belajar dari Ishak dan Ribka adalah komunikasi yang terputus, yaitu communication breakdown. Kalau kita ngelihat orang tuanya nggak pernah membicarakan values dalam kehidupannya. Contohnya dari mana kita tahu? Saya bisa ngelihat di sini dari pilihan yang mereka lakukan. Saya bisa ngelihat bahwa nilai-nilai yang penting untuk anak-anaknya mungkin nggak tersalurkan dengan baik dalam kehidupan Esau dan Yakub, khususnya kepada Esau. Yuk kita ngelihat dalam Kejadian 26 ayat 34. Dia mengatakan bahwa dia membiarkan Esau untuk menikah dengan wanita Kanaan. Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, dia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kesedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Communication breakdown, tidak memperhatikan apa yang penting. Saudara, seringkali kita pikir, anak terserahlah nanti cari jodoh. Enggak, bagi saya belajar dari orang tua saya. Bahkan sejak dari kecil kita didoakan. Sekarang anak-anak kami juga didoakan sama papa saya, cucu-cucunya. Suatu saat waktu mereka memilih pasangan hidup, mereka benar-benar memilih pasangan hidup yang mempunyai values yang sama. Kelihatannya kita bilang, wah zaman modern, mana ada sih zaman seperti dulu semua dipilih. Iya, enggak dipilihkan, tapi cari values yang benar. Esau dalam memilih pasangan hidupnya sembarangan, karena mungkin itu nggak penting bagi Ishak, nggak pernah dibicarakan. Ada communication breakdown, sehingga tanpa sadar ketika anak melakukan pilihan yang salah, seringkali kita katakan dari dulu, dari kapan dibilangi, apakah itu secara konsisten. Saya percaya setiap rumah tangga memiliki values yang baik. Bicarakan itu, apa yang penting. Values mengenai kehidupan, values mengutamakan Tuhan yang terutama, prioritas utama di dalam kehidupan ini. Bicarakan, kalau itu penting, yuk bicarakan supaya anak bisa tumbuh sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kesalahan yang ketiga yang kita lihat adalah mereka belajar dari kebohongan demi kebohongan. Suami dan istri antara Ishak dan Ribka, mereka nggak kompak. Pernah lihat kayak gini? Hari ini saya mengajak kita setiap orang tua supaya anak kita nggak bingung, saudara. Tidak ada kejujuran di antara orang tua mereka. Ishak punya rencana sendiri, Ribka punya rencana sendiri. Mereka kelihatannya pernikahannya oke, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri. Tahukah bahwa anak kita itu belajar dari keteladanan? Ketika kita saling tidak jujur antara suami dan istri, mungkin saling menipu, punya agenda masing-masing. Hey, saya mau kasih tahu bahwa our children are watching us. Your children are watching you. Mereka tahu lagi suasana dalam rumah tangga ketika suami dan istri itu tidak menghidupi apa yang mereka percayai. Mungkin firman Tuhan atau values yang mereka pegang. Makanya penting bagi kita untuk menghidupi dan memberikan teladan, supaya di saat kita salah pun, waktu kita jatuh, saya seringkali mengatakan, kadang-kadang saya mungkin lepas kontrol secara emosi, saya katakan pada mereka, sorry, tadi saya lepas kontrol.
Papa tadi melakukan apa yang salah. Baik dalam kesuksesan kita maupun kegagalan kita, saya mau kasih tahu setiap kita jemaat Tuhan, let our children see the beauty of Jesus Christ in our life. Kita manusia nggak sempurna, dibutuhkan kejujuran, be brave. Kalau kita salah, punya keberanian, miliki kerentanan untuk kita bisa minta maaf kepada anak-anak kita ketika kita mungkin melakukan kesalahan. Saya berdoa ketika kita vulnerable enough, kita memiliki kerentanan. Pada waktu kita jujur apa adanya, nggak pakai topeng di depan anak. Yes, saya tahu ada hal-hal yang anak nggak boleh tahu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan di saat-saat kita dalam kelemahan kita dan kita jujur dan kita mau vulnerable, saya percaya anak-anak kita akan tumbuh dengan secure karena mereka melihat bahwa orang tua mereka pun melakukan kesalahan. Orang tua pun tahu bahwa ketika mereka melanggar nilai-nilai kebenaran itu, kita bisa memperingatkan mereka karena kita pun sendiri juga mau dikoreksi. Setiap anak memiliki identitas yang unik, original dari Tuhan. Orang tua memiliki kesempatan untuk mewariskan nilai-nilai kebenaran itu. Tidak membandingkan mereka satu dengan yang lainnya. Dan memberikan keteladanan, kerentanan, dan memiliki komitmen untuk membangun keluarga yang sehat. Sehat bukan berarti sempurna, tapi kita mau ada healthy family. Karena dalam healthy family, anak bisa tumbuh dalam original identitas mereka, jati diri mereka di hadapan Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya berkata tentang obedient. Memiliki ketaatan, bukan hanya nurut. Bukan hanya menjadi yes man. Yes, kita perlu menanamkan values itu, ketaatan. Tapi mereka berjalan dalam ketaatan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 16 mengatakan bahwa dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Bahkan dikatakan di sini apa? Pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Hari-hari ini kenapa terjadi begitu banyak kekacauan di dalam dunia ini? Karena orang nggak lagi percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber. Bahwa Tuhan Yesus adalah sumber. Bahwa firman Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita untuk membuat kita hidup di dalam dunia ini. Obedience is the language of love. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa ini yang terbaik. Masalahnya seringkali kita menaruh value yang salah di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan nggak jadi lagi otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kembali lagi pada kehidupan Esau dan Yakub. Saya ingin menggarisbawahi soal kehidupan dari Yakub. Yakub ini karena hidup dia melihat keteladanan, kebohongan, deception dari orang tuanya. Dia selalu mengejar-ngejar, dikejar-kejar rasa bersalah. Arti nama Yakub itu adalah penipu. Dan kita ngelihat di sana bahwa seumur hidupnya dia lari dari kenyataan. Spesialisnya Yakub ini lari karena kebohongan yang dia lihat dari orang tuanya itu nular. Waktu dia menipu orang tuanya, waktu dia menipu Ishak, dia disuruh lari oleh mamanya, oleh Ribka, lari ke rumah Laban. Dia punya rasa bersalah. Kemudian waktu Esau marah karena dia hak kesulungannya diambil pada waktu itu, kita bisa melihat dia lari dari Ishak, dia lari dari Esau, dia lari dari Laban. Bahkan dia terus lari dari Tuhan. Tapi saya senang the beauty of the word of God. Dalam kehidupan Yakub, dia lari dari setiap masalah yang dia hadapi. Dia lari, tapi saya percaya kasih Tuhan itu mengejar kehidupannya. Yakub karena dia penipu, seringkali dikejar rasa bersalah, seringkali punya rasa malu, dia guilty. Tapi puji Tuhan, kasih Tuhan itu selalu mengejar. Demikian juga dengan kasih Bapa di surga. Kita perlu ajarkan bahwa obedience is the language of love. Kita taat karena kita tahu bahwa Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Di akhir zaman ini Tuhan ingin membalikkan hati orang durhaka pada pikiran yang benar. Hari-hari ini kalau Anda memiliki value yang salah, atau mungkin begitu banyak kesalahan, saya percaya kasih Tuhan sedang mengejar kehidupan Anda. Dan sama seperti Yakub, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan berulang-ulang. Dia mengalami reunion dengan Tuhan.
Dia mengalami benar-benar apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dia mengalami rekonsiliasi dengan keluarganya. Dia mengalami bahwa kasih Tuhan itu benar-benar memulihkan kehidupannya. Bahkan di akhir dari kehidupannya, Yakub di Kejadian pasal 49, dia transfer the trust to the next generation. Tahukah bahwa ada dua tempat di mana Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Pertama adalah Bethel, tapi yang kedua adalah Peniel, di mana dia mengalami pergumulan dengan Tuhan. Nama Yakub diubah menjadi Israel, dari seorang penipu menjadi tentara Allah yang luar biasa. Saudara, ketika kita berbalik kepada Tuhan, yang dipulihkan terlebih dahulu adalah relationship kita dengan Tuhan. Waktu relationship kita dipulihkan dengan Tuhan, hati orang durhaka itu pada pikiran orang benar. Yakub dipulihkan kepada Esau. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 32, di sana dikatakan bagaimana Yakub takut ketemu Esau. Tapi ketika mereka mengalami rekonsiliasi, Esau memeluk Yakub. Mengalami reconciliation. Dari hubungan yang benar dengan Tuhan, ada hubungan yang sehat dengan sesama. Dan kemudian kita berbicara di akhir dalam kehidupannya, Yakub yang sudah menjadi Israel namanya. Di Kejadian 49, sebelum dia meninggal, dia memberkati setiap anak-anaknya. Dia impart the values, trust kepada next generation. Dia memberkati setiap anak-anaknya. Saya mau bicara mengenai hal ini. Waktu kita mau melihat bahwa anak-anak kita hidup dalam ketaatan, impart the conviction with compassion. Keyakinan, apa yang kita yakini. Seringkali ketika kita berbicara pada generasi berikutnya, kita lupa mengingatkan kembali akan nilai-nilai penting yang kita pegang. Minggu lalu ketika Papa saya khotbah, dia mengingatkan prioritas utama, iman yang kita hargai. Hari-hari ini, mungkin kita nggak bertemu secara offline di gereja, kita bertemu secara online. Masalahnya, apakah kebaktian masih tetap menjadi prioritas? Atau kita sibuk sampai kebaktian menjadi prioritas kesekian? Doa bersama keluarga menjadi prioritas kemana? Yuk kita lihat bahwa kalau kita mau impart the value, trust to the next generation, apa yang menjadi penting dalam kehidupan kita, apa yang kita hargai, iman kita harus ditransfer pada next generation. Kita akan melihat perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat bahwa kita tahu, kita ajarkan bahwa di dalam dunia hari-hari ini, kita akan melihat orang yang berbeda dengan kita. Kita bisa melihat orang yang cara pikirnya berbeda dengan cara pikir kita. Kita punya pilihan, apakah kita saling membenci dengan perbedaan yang ada, atau justru kita saling mengasihi orang yang mungkin berbeda dengan kita. Itu values, itu obedient, ketaatan. Karena yang kita pegang adalah firman Tuhan. Kita meneruskan kepercayaan kita pada generasi yang akan datang. Dan kita tahu bahwa di akhir kehidupan Yakub, bahwa apa yang Tuhan janjikan, bahwa Yakub menjadi Israel, menjadi sebuah bangsa yang besar. Ini yang terjadi. Generasi yang taat atau obedient dibangun melalui pengenalan yang benar tentang Tuhan. Melalui hubungan yang sehat dengan sesama. Hubungan yang dipulihkan. Dan ketika kita berani hidup berdampak. Dan kita mewariskan kepercayaan kita, trust kita pada generasi yang berikutnya. Oke, yang keempat. M, bicara soal mature. Apa bahasa Indonesianya nggak cuma sekedar dewasa. M ini artinya matang. Memiliki kedewasaan secara intelektual, secara rohani, dan juga secara emosi. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa hasil dari generasi yang punya zealous, original, and obedient adalah generasi yang mature, generasi yang matang. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers back to the children and disobedient to the attitude of the righteous. Kita udah bicara mengenai obedient. Dikatakan di sini, in order to make ready a people perfectly prepared, spiritually, and morally for the Lord. Hari-hari ini,
Talents overrated. Banyak orang tua menganggap bahwa hanya karena anaknya pinter, gifted, punya pengetahuan yang luas, itu disamakan dengan kedewasaan. Padahal firman Tuhan di ayat 17 mengatakan, kedewasaan adalah menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Secara spiritually, secara moral. Seringkali kepandaian mereka dianggap sebagai kedewasaan. Ada benarnya, karena kepandaian menunjukkan bahwa mereka disiplin, tapi itu bukan menunjukkan suatu kedewasaan. Bahkan Tim Elmore dalam bukunya Artificial Maturity, dia mengatakan bahwa artificial maturity itu adalah kematangan yang hanya karena pengetahuan yang banyak. Yang dikejar bukan kematangan yang artificial, tapi kematangan yang benar-benar otentik. Itu yang kita kejar. Sebagai orang tua kita mau setiap generasi itu mature. Dan Tim Elmore dalam bukunya menunjukkan apa sih tanda-tanda orang yang mature itu. Nah, saya akan tunjukkan ini secara cepat. Yang pertama adalah mereka bisa menjaga komitmen jangka panjang. Bisa mereka bertahan untuk mengurangi kesenangan yang sementara. Hari-hari ini generasi me. Aku mau hari ini kalau bisa datang kemarin, gitu ya. Nggak punya ketahanan. Hari-hari ini banyak orang yang nggak bisa memiliki komitmen jangka panjang. Bahkan orang tua pun, orang yang dewasa secara fisik pun nggak punya komitmen jangka panjang. Tuhan sedang membangun generasi yang memiliki komitmen jangka panjang. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dewasa itu adalah mereka tidak terpengaruh baik oleh pujian maupun kritikan. Hari ini banyak orang ketika dikritik langsung jatuh semangatnya. Justru kita yang sama-sama membangun pribadi yang dewasa adalah pribadi yang secure dengan identitas kita. Pujian gak membuat dia melambung jadi sombong, tapi juga hinaan orang atau kritikan orang gak membuat mereka minder atau ciut. Itu tanda kedewasaan. Yang ketiga adalah mereka memiliki spirit of humility, memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati bukan memikir rendah tentang dirinya sendiri, tapi memikirkan dirinya sendiri. Itu lebih dulu memikirkan orang lain. So humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Nah, orang yang dewasa dikatakan mereka bisa menunjukkan ucapan syukur secara berkala, secara konsisten. Dia bisa express the gratitude consistently, see the bigger picture. Dia nggak selalu memandang dirinya sebagai pihak yang victim, sebagai pihak yang selalu terkalahkan. Tanda orang dewasa, dia bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, tanda orang yang dewasa adalah mereka bisa memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri. Hari-hari ini kebanyakan orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu nggak mature. Mature person is the one whose agenda revolves around others, not self. Makanya sembari kita membangun suatu generasi, kita lihat, ajarkan nilai ini pada anak-anak kita untuk mereka memikirkan diri mereka sendiri itu lebih kecil daripada memikirkan orang lain, menaruh orang lain lebih dahulu daripada diri kita. Agenda yang lebih besar itu lebih baik daripada agenda pribadi kita. Dan dikatakan di sini, dia seek wisdom before acting. Hari-hari ini banyak orang yang nggak teachable. Hanya karena satu atau tahu sedikit langsung sombongnya luar biasa. Padahal hari-hari ini kemampuan yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk kita keep learning, unlearn, dan nambah ilmu kita. Hari ini orang yang akan berhasil adalah orang yang mau seek wisdom before acting. Nggak reaktif, nggak selalu mereka impulsif. Tapi mereka nggak sungkan, nggak malu untuk bertanya pada orang tua, kepada orang lain, kepada coach mereka, kepada orang yang dewasa, pada guru mereka. Hari-hari ini banyak orang sok tahu. Akhirnya apa? Melakukan tindakan yang gegabah tanpa memberikan wisdom. Dan saya berdoa, kedewasaan bukan hanya pertumbuhan secara fisik, melainkan pertumbuhan, kematangan dalam cara berpikir mereka, secara intelektual, secara emosi, dan juga secara rohani dalam kehidupan kita. Doa saya hari-hari ini adalah supaya kita bisa membangun Zoom generation. Zoom berbicara mengenai zealous, berbicara mengenai original, obedient, and mature. Memiliki ketekunan, identitas yang secure di dalam Tuhan, memiliki ketaatan, dan dewasa atau matang. Dan kalau Anda tanya pada kami sudah pastoring selama belasan tahun. Anak kami udah 18 dan 15 tahun. Apakah itu mudah?
Tidak sama sekali. Apakah itu doable? Yes, doable. Tapi nggak mudah. Kita manusia, kita orang tua, nggak sempurna. Kita perlu kasih dari Tuhan untuk menjalani ini. Karena itulah tema kita, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih agape. Sebagai orang tua, kita nggak sempurna. Tapi kasih Tuhan yang memampukan kita menjalaninya. Kasih agape itu. Kasih karunia Tuhan terus menyertai kita semua. Dan oleh karena itu, saya mau mengundang istri saya untuk kita bisa share our journey together. We understand. In our parenting journey, kita juga pernah berada di titik di mana kita merasa gagal, menyesal, bahkan gak layak. Tapi kami mengucap syukur karena bersama Tuhan there is always grace. Yes. Jadi dari awal musim ini adalah kita percaya gitu ya, walaupun musim ini kurang ideal, tidak berarti kita tidak bisa membuat memories yang tak terlupakan. Jadi asal kita mau dan niat. Dan di season ini kita lumayan berhasil ya, create good moments in our family. Dan yang teman-teman lihat di IG kami adalah moments of successes and joy. Tapi di balik itu ada juga moments yang kurang menyenangkan. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir lagi, jadi lumayan silly dan silly. Good memory. Oke, dan saya akan cerita tentang one of the story in this season. Jadi di keluarga kami setiap tahun kita selalu akan melakukan a midnight birthday surprise. Tapi memang kita udah lakukan tiap tahun. Memang sudah tidak surprise lagi. Tapi tahun ini I wanted to make it very special untuk Joy karena this may be her last year celebrating her birthday with us sebelum dia ke kuliah gitu ya. Jadi dari jauh-jauh hari saya udah persiapkan. Dan setelah dinner malam itu saya dan mbak saya maksudnya kita mulai dekor DIY gitu ya. It took us about 2 hours, udah keringetan, udah capek. Terus saya ke atas, saya mandi beres-beres. Terus saya telepon Joy dari kamar saya, Joy, yuk kesini spend your last hour of your birthday with us gitu ya. Before your birthday with us. Before your day. Before your birthday. Terus dia jawab dengan nada yang kayak distracted banget dan ngapain sih? Nanti aja deh. Maksudnya she sounded much worse than that. Jadi itu yang ego saya mulai kesentil dan saya kesel banget gitu ya. Saya merasa, terus saya langsung curhat ke dia. Kok gini sih? Saya udah capek-capek plan her birthday. Saya udah capek keringetan seharian gitu ya. Tapi yang saya dapat seperti ini. It's not what I expected from her. Jadi abis itu saya bahkan bilangin dia udah malam ini nggak usah surprise-surprisean lagi. Saya kira bercanda waktu itu. Saya pengen tinggal tidur aja. Sebentar lagi si Joy masuk. Joy masuk and apologize. Actually dia bilang, sorry mami, tadi dia lagi mengejar recording project yang dia harus submit ke sekolahnya untuk ke graduation saat itu. Terus saya masih bete dan saya ngomong ke dia, loh kalau kamu jelaskan dengan baik, mami pasti ngerti. Tapi your tone and your attitude tuh nggak banget gitu ya. Maksudnya it makes me so mad. Dan setelah itu dia keluar lagi dan saya belum bisa memaafkan dia. Itu sekitar 11:30. So I decided, udah deh buat tidur aja. I don't even want to wish her happy birthday at midnight gitu ya. Kita nggak usah batal semua ya the midnight itu. That's the surprise, no surprise. Enggak. Tapi jam 1 pagi saya kebangun. Jam 1 pagi pastor tumben banget belum tidur dan saya bangunin dia. Yuk, let's do it. Because this will be the last midnight surprise that we can have for Joy before she goes for college gitu ya. Memaksakan, tapi hati saya tuh masih sebel, masih kesel dan masih bete banget. Terus saya turun siapin, saya sama Marvel turun siapin, nanti kamu panggil Joy turun. Pas di bawah saya sambil siapan cake dan segala macam. Saya masih nggak bisa smile dan masih nggak bisa forgive her at that time for some reason. Ternyata dia dan pastor turun. Ternyata pastor bilang Joy udah tidur, saya harus bangunin dia. Dan setelah itu pas dia datang, saya cuma bilang tuh tiup lilin. terus dan pastor saat itu mulai gantian dia yang bete gitu ya. Loh, kalau tahu kayak gini nggak usah ada surprise-surprisean.
Besok aja. besok aja gitu ya. Terus setelah itu pastor juga kesel, dia ke atas, Joy juga ikut ke atas, Marvel juga ikut ke atas, saya di bawah gitu ya. Saat ini saya mulai nangis, aduh Tuhan, why is it so hard for me to forgive this time? Susah, maksudnya I was very tired juga at that time. Dan setelah itu I pack everything again, I went up, terus di kamar suami saya marahin saya lagi gitu. Kamu gimana sih? Kalau memang udah masih nggak enak hatinya jangan diterusin. Sekarang tambah parah gitu ya. Maksudnya you're being so silly, dia bilang kayak gitu. Dan saat itu saya mengucap syukur karena saya masih punya suami yang saat itu waras gitu, yang berani menegur saya dengan kebenaran gitu. I was being silly at that time. I was. Tapi saat itu ya udah, dia balik sana, saya balik sini, saya sambil nangis gitu ya. Terus saya diingatkan Tuhan satu hal tentang story of the prodigal son, the heart of the father. Tuhan nanya, susah ya, ngampunin, susah Tuhan, nggak tahu kenapa kali ini susah banget gitu ya. It's hard, maksudnya what I gave out is not the same as what I received. Nggak fair Tuhan, maksudnya I wanted this moment to be perfect, to be wonderful for her gitu ya. Tapi yang saya dapat kayak gini. Dan saat itu saya diingatkan dengan ayat ini di Lukas 15 ayat 20 gitu ya. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu di bahasa Inggrisnya, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him and kissed him. Pas saya diingatkan ayat ini, saya tambah nangis dan sedih gitu ya, kayak wow, how great is our Father in heaven gitu ya. Maksudnya no matter how many times we mess up, how many times we fail him, he will still run to us and embrace us and pursue us with his love and his compassion. Jadi saat itu saya cuma so at that time I decided, Lord, I'm going to forgive. Just like you have forgiven me, I'm going to forgive Joyce. I choose to forgive. I choose to let go of the silly feeling that I'm having inside of me. Setelah saya diingatkan ayat ini, I was broken and I cried even more because saya diingatkan tentang kasih Bapa kepada kita gitu ya. No matter how much we fail Him, no matter how much we mess up, Tuhan yang selalu punya inisiatif untuk mengejar kita, to pursue us, to love us, to forgive us, no matter what we have done gitu ya. Dan Tuhan cuma ingatkan, ya udah, nggak usah kamu mengejar Joy, lari ke Joy gitu. Tapi, at least forgive her when she comes to you gitu. Okay, Tuhan, I will forgive her gitu ya. So I went to sleep. So the next morning, what is the best thing about everything gitu ya? There is always a brand new day, a brand new start. So even though I ended up the day really badly for Joy and for all of us, when I woke up in the morning, I woke up really early sebelum pastor. Saat itu saya jarang. Terus I went to the florist to get her fresh flowers gitu ya. Saya bilang, okay, I'm going to do this all over again. I went to the florist, got her fresh flowers, terus bought her McDonald's pancake for breakfast to surprise her gitu ya. Jadi saya pulang, dekor lagi dan segala macam. Pas dia turun, bangun, tada gitu ya. Maksudnya it was actually more beautiful than the night before. Dan we apologize to each other. I apologize to Joy juga. Sorry ya, Mami reacted that way last night. And she apologized to me too dan segala macam. And she had a great birthday. Jadi yang saya belajar dari peristiwa ini adalah, as parents we fail. Kita mungkin gagal, seringkali kita gagal, seringkali kita menyakiti anak-anak kita juga dengan perkataan kita dan tingkah laku kita. Tapi one thing that I want all of us to remember, there is always grace in Jesus Christ. Amen. Kita nggak bisa hapus, saya nggak bisa recreate the midnight birthday ritual for her. This year,
she doesn't have any midnight birthday ritual gitu ya. But I can create a beautiful birthday morning for her. Jadi there is always a brand new day, a brand new start, a brand new chance for us parents. Asal kita ingat gitu ya, maksudnya be quick to forgive. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan, anugerah, dan kasih yang dari Bapa kita. When we have received the love from the Father, kita akan bisa memberi kasih itu kepada anak-anak kita. Dan I pray that our children will see the beauty of Jesus Christ through us. Amen. Thank you so much. Dan di season ini memang nggak mudah gitu ya. Saya pun pernah mengalami for no reason frustrasi sendiri. Begitu banyak hal yang kita bisa ceritakan, tapi saya mengatakan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Nggak mudah, tapi saya percaya kasih Tuhan Yesus. 1 Korintus 13 ayat 4-8 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan dia tidak sombong. Dia tidak melakukan apa yang tidak sopan. Dia tidak mencari keuntungan sendiri. Dia tidak pemarah. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu. Saya percaya kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Dan menanggung segala sesuatu. Kasih nggak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan lenyap. Dan pengetahuan akan lenyap. Saya percaya kisah kehidupan kita nggak sempurna, tapi bersama-sama kita bisa melihat generasi yang akan dibangkitkan. Generasi yang zealous. Setiap generasi adalah benih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Benih yang ditaruh dalam keluarga kita. Miliki ketekunan. Yes, nggak mudah. Respon dari Lihung tadi itu juga nggak salah. Karena dia melakukan segala sesuatu lebih daripada seorang yang harus mempersiapkan di masa-masa ini. Tapi reaksinya juga pada waktu itu seolah-olah kita bisa melakukan segala sesuatu untuk membenarkan. Tapi yuk sama-sama. Kalau kita ngelihat betapa susahnya kita melihat benih itu. Tapi saya percaya kita mau ada suatu zealous generation. Kita percaya bahwa anak-anak kita memiliki jati diri, unik, original di mata Tuhan. Karena itu kita mau mewariskan nilai kebenaran. Kita nggak bandingkan satu dengan yang lain. Dan kita mau keluarga kita sehat. Nggak sempurna, tapi sehat. Tapi kita juga mau melihat generasi yang taat. Tahu pengetahuan yang benar dengan Tuhan. Hati yang mau membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Dan mewariskan nilai-nilai dan kepercayaan pada generasi yang berikutnya. Dan kita mau generasi yang matang, mature, baik secara emosi, secara pikiran, terutama dalam hal rohani. So, at the end of our message, saya mau katakan ini. Your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Amen. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita mau berdoa buat setiap orang tua yang ada. Mungkin kita hari-hari ini kita belum menjadi orang tua, tapi saya percaya kita punya hati untuk sama-sama raise up generation. Bapa hamba berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, suami dan istri dan anak-anak yang ada tempat ini. Tuhan kami nggak sempurna Tuhan, tapi Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Amen. You help us Lord. Di masa-masa ini mungkin Tuhan kasih mulai hilang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan satu hal yang nggak pernah bisa hilang Tuhan, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kasih dari Bapa di surga meliputi setiap hati tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa. Hari ini juga kalau Tuhan ada dari antara kami yang belum mengenal kasih Bapa di surga, hari ini biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya mau setiap kita yang belum mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku nggak mampu Tuhan, aku jauh dari sempurna. Kami sadar kami menjadi orang yang berdosa Tuhan. Kami telah kehilangan Tuhan kasih-Mu. Hari ini Bapa, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Masuklah, bertatalah dalam kehidupanku. Mulai hari ini, surga di depan, dunia di belakang. Dan aku mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Congratulations buat Anda yang sudah mengambil keputusan untuk Anda terima Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Amen. God bless you, Tuhan memberkati Anda sekalian. Jangan lupa besok juga ada parenting session bersama dengan Pastor Jose dan Hannah Carroll hari Senin. Kita akan sama-sama join parenting khusus untuk teman-teman yang teens. Jangan lupa juga join your iCare dan saya percaya setiap kita akan diberkati. God bless you.